Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana kita menemukan tentang gap penelitian atau sering kita sebut sebagai riset gap. Kadang-kadang kita menyebutnya sebuah persoalan yang sederhana, tetapi sering sekali ketika kita memulai untuk menulis sebuah karya ilmiah, apakah bentuknya skripsi, apakah bentuknya tesis, atau bentuknya disertasi, ini sering menjadi sebuah persoalan yang sangat serius karena sebagai calon seorang peneliti itu sendiri tidak memahaminya dengan baik, sehingga kita sering mendapatkan tulisan sudah selesai tetapi gapnya tidak kelihatan. Untuk itu kali ini kita akan mendiskusikannya, di mana riset gap ini adalah istilah yang sebenarnya tidak asing lagi di dalam penelitian. Jadi riset gap atau celah dalam penelitian itu bukannya hal yang kita tidak temukan, tetapi adanya situasi di mana ditemukannya inkonsistensi, ya, antara hasil penelitian dengan data-data pendukungnya, sehingga dibutuhkan penelitian baru untuk menjawab celah tersebut. Jadi bahkan tak terpadas pada penelitian tertentu, jadi sebuah riset gap pun sebenarnya cukup populer di dunia perbisnisan. Oleh karenanya pemilik usaha juga tahu bagaimana caranya mencari celah itu demi kemajuan sebuah usahanya. Lantas apa saja yang perlu diketahui tentang riset gap ini dan berapa banyak jenisnya, lalu bagaimana pula cara menemukannya? Untuk pembahasan lengkapnya, mari kita urai satu persatu. Apa sebenarnya riset gap itu? Kita sering membicarakannya terjadinya inkonsistensi dalam sebuah riset, maka harus dilakukan sebuah evaluasi. Dalam kegiatan penelitian, riset gap adalah kejadian yang bisa muncul karena ketimpangan dalam data. Biasanya hal ini dapat dilihat dalam sebuah inkonsistensi antara data dan temuan yang ada. Riset gap sesungguhnya fenomena di mana terdapat kesenjangan dari hasil dalam sebuah penelitian akibat dari adanya bagian yang terlewatkan saat proses analisis. Secara umum hal tersebut bisa terjadi apabila ada konsep baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Oleh karena itu, lingkup akademik, riset gap adalah hal yang terbilang sangat penting untuk mengembangkan sebuah riset dalam bidang tertentu. Jadi celah dari hasil penelitian sebelumnya bisa menjadi alat bagi peneliti di masa depan untuk menerapkan cara tersebut. Jadi riset dapat diteruskan dan dikembangkan sehingga wawasan baru bisa terungkap. Adapun dalam kegiatan bisnis dan berbagai kegiatan lainnya, keberadaan riset gap memiliki dampak pada
berjalannya sebuah aktivitas usaha dan keuntungan yang didapat jika tidak segera ditemukan dan diatasi, maka usaha tersebut akan berisiko mengalami kerugian. Jadi oleh karena itu, mengenali celah atau kesenjangan dalam riset merupakan hal yang penting dilakukan untuk menjaga kelancaran sebuah bisnis. Sebenarnya ada beberapa jenis riset gap, di antaranya adalah theoretical gap. Salah satu jenis riset gap ini adalah theoretical gap. Dalam penelitian biasanya ditemukan ketimpangan informasi yang disebabkan dan penerapan teori. Pada umumnya teori memiliki beberapa kelemahan di beberapa bagian sehingga memungkinkan terjadinya gap. Selain itu, biasanya analisis objek penelitian hanya dapat dilakukan dengan konsep atau teori baru. Itulah yang kita maksud dengan theoretical gap. Yang kedua, jenis yang kedua adalah evidence gap. Selanjutnya, jenis kedua ini adalah riset gap atau kesenjangan bukti penelitian. Evidence gap menunjukkan adanya inkonsistensi antara bukti lapangan dan fenomena yang bersifat umum. Dari sana kita bisa melihat perbedaan dari kedua hal tersebut dan mungkin bisa diperoleh strategi baru untuk melakukan penelitian selanjutnya. Untuk yang ketiga adalah population gap. Berikut ini adalah jenis yang ketiga ini dari celah dalam penelitian atau gap riset adalah ketimpangan informasi dalam jangkauan populasi yang dalam dunia bisnis sering kita dengar atau kita kenal dengan nama target market. Dengan mengetahui population gap berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti bisa menentukan langkah selanjutnya dalam kegiatan bisnisnya. Pastikan untuk menelusuri kepada siapakah produk ini akan dipasarkan. Penggalah informasi mengenai usia, karakter, hingga budaya juga diperlukan dalam hal ini. Jadi sekali lagi, dalam gap population ini sebenarnya intinya yang kita maknakan seperti target market. Berikutnya yang keempat adalah empirical gap. Jenis terakhir ini merupakan riset gap yang celah dalam bukti empirisnya adanya ketimpangan informasi dalam hal bisa dilihat secara nyata hasil dan data faktualnya. Hal ini berbentuk berbagai solusi, kemudian kekurangan, dan riset tersebut bisa menjadi bahan untuk penelitian berikutnya. Pastikan untuk penerapannya teori ini telah atau dapat agar proses analisis berjalan sesuai dengan harapan. Untuk menemukan dalam riset gap ini, penelitian ini harus kita kembangkan lebih baik, terutama tujuannya adalah pertama untuk memilih topik yang menarik. Jadi mengapa kita mengambil atau mengangkat judul tertentu. Yang kedua adalah pembahasan yang terlewatkan oleh peneliti
pendahulu itu bisa kita jadikan bahan untuk menemukan atau menganalisis lebih dalam lagi tentang bagaimana sebenarnya riset gap yang peneliti telah lakukan sebelumnya itu bisa ditelusuri oleh peneliti ke depannya. Yang ketiga adalah untuk menemukan inkonsistensi dan kekurangan penelitian sebelumnya, di mana harapannya adalah di riset gap ini bisa membantu ya bahwa gap penelitian kualitatif dalam bidang-bidang tertentu bisa menelusuri faktor-faktor dalam kegiatan produksi agar tidak menyebabkan kerugian nantinya. Jadi sesungguhnya hal ini sangat penting bagi kita, di mana riset gap menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk memulai menemukan mengapa kita mengangkat judul ini. Terima kasih, semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan.